Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, sekaligus sebagai guru besar kami, Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Yang terhormat KSMF Jantung dan Pembuluh Darah, Rumah Sakit Dr. Saifur Anwar, Dr. Sudasih Anggarwani, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Yang terhormat Ketua Program Studi Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Ardian Rial, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Yang terhormat Kepala IPJT Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar, Dr. Budi Satrio, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, serta para dosen-dosen kami, guru-guru kami, dan supervisor kami yang berkenan hadir dalam majelis yang mulia ini. Kepada yang terhormat Dr. Arif Alamsah, Mas, yang bersedia meluangkan waktu untuk menyampaikan materi mengenai giroh atau semangat para tenaga kesehatan dalam badai pandemi COVID-19, serta para sejawat, senior, serta staf yang kami banggakan. Sebelum mengawali acara sore hari ini, mari kita panjatkan syukur sebesar-besarnya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini, dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak yaumil akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat adalah acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Dr. Arif. Acara yang kelima, doa bersama. Acara yang keenam, sesi tanya-jawab. Dan acara yang terakhir, penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan ke acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita, Dr. Ahmad Isna Nuruddinullah, serta Dr. Pratika Perdana Sakti sebagai sari tilawahnya. Kepada Dr. Isna dan Dr. Sakti, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin membacakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة
يرجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan diberikan oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran Brawijaya, sekaligus sebagai guru besar kita, kepada Profesor Dr. Muhammad Saifur Rahman, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah. Alhamdulillah, kami punya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur yang tidak henti-hentinya, karena hingga saat ini, detik ini, kita Allah izinkan untuk berkumpul dalam kondisi yang sehat, waktu yang luang, dan semoga kegiatan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas junjungan kita Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bu Kadet, Dr. Setiasih, Dr. Ardian, Pak KPS, dan para konsultan, supervisor sekalian, juga yang saya muliakan, Dr. Arif Alamsyah, rahimahullah. Kaitannya sebetulnya, Dr. Arif Alamsyah hafizallah. Ini beliau sedang masih sehat, bagus. Semoga kita doakan beliau selamat. Amin, amin. Selalu memberikan manfaat ilmunya pada kita. Teman-teman sekalian, para PPDS, saya berpesan pada diri saya sendiri bahwa kita sebagai dokter hanya menjalani kehidupan ini sementara saja, menjalankan fungsi yang telah Allah takdirkan kita, menjalankan kewajiban sebagai seorang dokter, namun tidak kalah pentingnya di visi yang lebih besar lagi, yaitu kita ini adalah hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Jadi dalam menjalankan kaitannya dengan profesi dokter ini pun kita menjalankan tugas menjalani sebagai hamba Allah. Alhamdulillah tadi diingatkan oleh surat Al-Baqarah tentang musibah yang kita wajib hukumnya untuk menerima takdir Allah dan sunnah untuk bersabar sehingga kita termasuk orang yang mendapat hidayah. Dr. Arif yang saya muliakan beserta supervisor yang lain, salah satu memang keinginan kita sebagai prodi, angan-angannya memang mencetak seorang dokter spesialis jantung yang tidak hanya terampil di bidang kardiovaskuler, yang menangani kegawatan, yang membantu orang atas izin Allah untuk selamat,
dengan kegawatannya, namun kita sendiri jangan lupa bahwa kita adalah insan hamba Allah yang terus senantiasa mendekatkan diri, berusaha untuk beramal ikhlas lillahi ta'ala, sehingga kita upaya-upaya kita dalam hal menjalankan ibadah ini dalam tugas sehari-hariannya tidak luput dari dapat pahala Allah yang berlimpah. Attitude yang bagus, yang baik, ya sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam hal ini Islam tetap menjadi tujuan utama kami, mencetak kader-kader spesialis jantung yang bertakwa, dan inilah salah upaya yang selalu dinanti-nantikan. Semoga ini menjadi awalan kegiatan rutin di kegiatan PPDS, menambah keilmuan di dalam hal keagamaan, karena kebutuhan kita terhadap ilmu ini adalah sepanjang hidup, bahkan nanti ilmunya dipakai di akhirat. Kalau di spesialis jantung, begitu dikafani kita sudah tidak perlu ilmu jantung lagi. Tapi untuk agama ini, mulai dari kita bangun sampai kemudian tidur lagi, ini ilmu agama inilah yang akan mendampingi kita dan menjadi bekal kita sampai nanti akhirat yang kekal selama-lamanya. Bapak-Ibu sekalian, kami berharap besar bahwa sebagai institusi, di samping mengikuti kajian-kajian umum yang diadakan oleh Dr. Atma, oleh Ibu Sina, dan seterusnya, maka kami berharap bahwa rutinitas yang kita lakukan, selain membantu pasien, namun kita tidak lupa untuk membekali diri kita sendiri sebagai upaya untuk bekal kita di akhirat. Semoga apa-apa yang sudah kita lakukan, yang akan kita lakukan, diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik itu amalan-amalan amaliyah keduniaan, niat ikhlas ta'ala diterima Allah Subhanahu wa taala, maupun amalan-amalan ubudiyah yang berkaitan dengan amal soleh mahdhah maupun ghairu mahdhah. Demikian, mohon maaf apabila sebelumnya saya ditodong oleh Dr. Ardian ini untuk bisa mewakili katanya dari dari beliau itu hampir praktek. Kita doakan semoga berkah, mendapatkan rezeki yang manfaat. Amin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Untuk selanjutnya, sambutan oleh KSMF Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar kepada Dr. Setiasih Anjarwani, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Sepertinya kita lanjut, ya. Beliau kebetulan tidak hadir. Selanjutnya menuju ke acara yang keempat adalah acara inti. Dalam acara ini akan disampaikan oleh Dr. Arif Alamsyah Mars. Sebelumnya akan kami bacakan CV beliau. Dr. Arif lahir di Surabaya 19 Februari 1978. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Kemudian untuk S2, beliau menempuh di Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Kemudian untuk postgraduate diploma in Family Medicine, beliau ambil di Fakultas Kedokteran UI Jakarta. Beliau aktif sebagai pendidik sejak tahun 2006 hingga sekarang di Departemen Kedokteran Keluarga Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, dan banyak sekali ini riwayat beliau, aktivitas yang sangat luar biasa ini. Dan tak lupa juga beliau memiliki karya, antara lain ada buku Self Help The Way of Happiness yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Kemudian juga ada buku Saku Internalisasi Model dan Budaya Organisasi Islam untuk Rumah Sakit Islam. Luar biasa. Selanjutnya juga ada modul komunikasi efektif di bidang kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Moto beliau, tidak ada pekerjaan yang mudah, tetapi tidak ada yang mustahil dikerjakan dengan izin Allah. Luar biasa.
Selanjutnya, Dr. Arif, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Dr. Fikri sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya sangat hormati guru saya Profesor Dr. Saifur Rahman Muhammad Saifur Rahman PhD SPJP konsultan, juga senior di konsulen di Departemen Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Setiasih, Dr. Ardian, Dr. Budi, juga ada alumni Dr. dari Arita ya, Dr. Arita dari Bandung ya sekarang. Dan teman-teman PPDS yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa terhormat sekali bisa sharing pada kesempatan sore. Sebagaimana yang disampaikan oleh PPDS, saya diminta memotivasi, sebetulnya ini untuk diri saya sendiri ya. Jadi saya mohon maaf kajiannya barangkali semi-semi training motivasi. Jadi mudah-mudahan bisa menambah bekal kita dalam, seperti dikatakan Prof. Saifur Rahman, dalam menjalankan amanah sebagai khalifah ya. Kebetulan peran kita saja jadi PPDS jantung ya. Tapi sebetulnya amanah dari Allah itu kita jadi khalifah yang memakmurkan dunia ini. Ya, perannya bisa berbeda-beda. Karena kita sampai rumah perannya udah jadi ayah kan. Nanti ke rumah ibu kita perannya ganti jadi anak, betul nggak? Ya, jadi kita sebetulnya peran itu ganti-ganti. Cuman tujuan utama kita sebetulnya adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin share screen, Prof. dan teman-teman semuanya. Sudah bisa kelihatan ya? Saya beri judul Stay Strong and Never Lose Hope ya. Bagaimana kita tetap kuat dengan kondisi pandemi ini yang luar biasa ya. Dan mudah-mudahan teman-teman PPDS yang saya dengar ada beberapa puluhan ya yang sempat positif atau bahkan masih positif dan isoman. Mudah-mudahan tetap semangat sehingga semangat itu bisa menjadi sebab ya daya imunitas kita meningkat, Allah ridho dengan kesabaran kita, dan Allah angkat penyakit kita. Yang pertama ingin saya sampaikan dari mungkin 3 atau 4 poin saja pada sore ini adalah sifatnya orang beriman ya. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia harus ridho. Ya, sebagaimana ada zikir raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ketika kita mengatakan raditu billahi rabba, maka kita harus meyakini bahwa apapun yang datang dari pencipta kita itu baik adanya. Ya, itulah kenapa kita harus ridho, karena hanya dengan ridho kita bisa meluaskan dada kita. Nabi Musa alaihissalam ketika harus mendapatkan perintah menghadapi Fir'aun. Jadi perintahnya Nabi Musa itu bukan menghadapi COVID ya. Tapi tugasnya itu menghadapi Fir'aun yang Fir'aun ini terkenal sebagai penjagal bayi terbanyak dalam sejarah. Bayi laki-laki itu dibunuhin semua, bengis orangnya. Dan Nabi Musa itu diminta untuk menghadapi orang itu, Fir'aun itu. Apakah Nabi Musa takut? Pasti. Manusia, ya kita manusia biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kemudian? Beliau berdoa, Rabbis rohli sodri, wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Jadi para PPDS ini kalau lagi sempit rasanya ya, pasien kok banyak, sudah gitu apa luar biasa jelek-jelek mungkin dalam tanda kutip ya, challenging sekali. Hati ini lagi sempit, belum di rumah ada masalah, coba doa ini, Rabbis rohli sodri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, biar kita dikasih ridho sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya sangat berempati, jadi manusia itu sama, saya juga begitu. Jangankan kita ya, bahkan Nabi dan Rasul itu manusia biasa kan, manusia yang diberikan wahyu. Ya, nah Rasulullah juga sedih ketika ditinggal oleh Khadijah. Rasulullah juga sedih ketika ditinggal oleh Abu Thalib. Sedih Rasulullah itu, sama kayak kita. Jadi kalau Anda sekarang merasa sedih, it's okay, izinkan diri Anda untuk merasa sedih itu. Nggak apa-apa, ya asal sedihnya tidak berkepanjangan, tidak mempengaruhi kualitas hidup kita.
Dan kita tahu bagaimana mengelola sedih itu. Ya, yang salah satunya adalah dengan ridho itu tadi. Ada seorang ustadz yang mengatakan ridho itu seperti kalau kita nasi sudah jadi bubur kan kita nggak bisa jadi nasi lagi ya. Makanya kita lakukan adalah mencari ayam, kacang polong, kecap, kerupuk gitu, sambal, kecap ya. Jadi bubur ayam istimewa gitu. Artinya memang bagaimana kita memaknai apa yang terjadi itu menjadi sangat penting. Ya, kira-kira begitu teman-teman semuanya. Bahkan kalau kita mau menangis, menangislah. Karena air mata itu pencuci jiwa. Bahkan Buya Hamka itu pernah mengatakan, kenapa sih air mata tuh kok asin gitu ya, secara pujangga, bukan secara biomedis ya. Kenapa sih air mata tuh kok asin ya? Ya karena memang air mata tuh disiapkan untuk menghadapi garam-garam kehidupan yang kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Kebetulan kita dipercaya Allah, diberi penghargaan oleh Allah untuk menghadapi COVID-19 ini. Ada seorang sufi ya, walaupun ada juga pemikiran-pemikiran beliau yang saya juga tidak sependapat, tetapi ada satu yang bagus banget dari Jalaluddin Rumi ya, ketika beliau menulis sebuah puisi yang beliau beri nama The Guest House ya. Di sini beliau tuh mengatakan bahwa kita tuh kayak guest house aja gitu. Setiap hari itu tamu tuh datang silih berganti. Tamunya kadang namanya bahagia, kadang namanya sedih, kadang namanya keburukan. Bahkan seperti nggak diundang, kayak COVID-19 ini kan tiba-tiba nggak diundang, berat gitu, 2 tahun kita di lockdown, harus berjuang, dan seterusnya. Ya, ini sesuai sebetulnya dengan yang disampaikan Prof. Saifur, dan memang ada dalam Al-Quran, nanti bisa dilihat di surat Al-Anbiya ayat 35 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan bahwa memang ujian itu wajahnya berbeda-beda. Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang bernyawa itu mati, dan Allah menjadikan kebaikan dan keburukan itu sebagai ujian. Jadi jangan dianggap bahwa sakit aja ujian, sehat itu juga ujian. Karena berapa banyak orang yang sehat tetapi dia tidak bersyukur. Makanya Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur. Bahkan maksiat itu biasanya dilakukannya oleh orang yang sehat. Taubat itu dilakukannya sama orang yang sakit. Ya, dan tadi Prof. Saifur mengatakan sementara itu sesuai dengan ayat ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului dengan kata-kata kullu nafsin da'iqatul maut. Kullu itu semua tidak terkecuali kalau dalam bahasa Arab itu. Kullu nafsin da'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, dan itu bukan cuma manusia kan, yang bernyawa kan juga hewan. Semuanya mati. Jadi kita ini tinggal nunggu giliran aja sebetulnya ya, tetapi tidak untuk menyerah ya. Kita harus berani hidup gitu, jangan cuma berani mati ya, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita tahu semua yang datang itu kepada guest house hidup kita adalah dari Allah, maka jangan ada satupun PPDS Laskar Jantung yang merasa jadi korban. Ini penting nih. Jadi perasaan jadi korban itu berarti kita nggak ridho dengan apa yang disampaikan dan diujikan kepada kita. Malah kalau menurut saya Anda ini bukan korban loh, Anda ini pahlawan loh. Ya, PPDS di era COVID nih pahlawan nih, Masya Allah nih. Ya, bahkan mungkin ada yang jaga onsite 28 jam lebih itu, ya. Masya Allah. Jadi Anda tuh jangan merasa kok aku sih gitu ya, aku kok jadi korban, bukan. Anda pada hakikatnya itu pahlawan. Ya. Ini kata-kata yang sangat memotivasi saya sekali ya, Masya Allah nih. Ya, buat teman-teman yang sekarang barangkali lagi jaga, lagi capek, lagi kaki ini rasanya sudah kayak nggak bisa berdiri gitu ya. Saya ingin sampaikan bahwa Anda adalah pasukan terkuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu akan memberikan pertempuran tersulitnya kepada pasukan terkuatnya. Tolong dihayati kata-kata ini. Jadi kalau Anda sekarang merasa menangani COVID ini kok sulit, dan Anda yang berada di perbatasan untuk menghalau COVID ini kepada pasien-pasien Anda, itu berarti Anda adalah pasukan terkuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Anda dipuji nggak usah sama Allah deh, sama Prof. Saifur deh. Kamu PPDS kok kuat banget sih, kok hebat banget, senangnya gimana, berbunga-bunga kan. Nah ini yang menguji Allah nih, Anda itu pasukan terkuatnya gitu. Makanya dikasih pertempuran yang paling sulit teman-teman semuanya. Makanya saya ingin sampaikan selamat ya kepada teman-teman PPDS ini ya. Mudah-mudahan Anda tetap semangat girohnya untuk berjuang demi pasien. Saya tulis di Facebook saya ya. Tugas kita itu kan sebetulnya menjalani peran kita, ikhtiar kita semampu kita. Karena kalau nggak gitu Allah nggak tolong kita gitu. Bagaimanapun kita harus memenuhi sebab-sebab dari pertolongan Allah. Salah satunya sebab pertolongan Allah adalah perbuatan kita.
Makanya kita berbuat apa yang kita mampu gitu ya. Sisanya yang kayak kita rasanya nggak mampu ya serahkan sama Allah sudah. Ya kita hanya diminta untuk semampu kita, mastata'tum, semampu kita. Karena tubuh kita juga punya hak untuk istirahat kan. Anak-anak kita juga punya hak untuk dikeloni gitu ya. Mereka itu makhluk Allah juga yang harus kita penuhi hak-haknya gitu. Jadi berbuatlah yang mampu, semampu kita. Setelah itu yang kita tidak mampu ya serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disinilah seni perjuangan itu. Bahkan sampai Buya Hamka ya, seorang ulama yang pernah dipenjara. Bahkan katanya beliau tuh hampir gila di penjara dan seterusnya lah, luar biasa penyiksaan juga beliau alami. Satu kata yang beliau sering gunakan untuk memotivasi beliau itu adalah hidup yang sunyi dari perjuangan itu sangat murah harganya. Itu kata-kata beliau tuh. Masya Allah ya. Kayaknya saya tuh kalau lagi agak ada masalah, agak down gitu, saya suka kata-kata ini. Dan saya bayangkan ibu saya lagi berjuang melahirkan saya, membesarkan saya. Bayangkan ya, ibu kita itu luar biasa kan, mengandung 9 bulan 10 hari. Kemudian harus ibaratnya itu antara hidup dan mati melahirkan kita. Kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kelahiran manusia begitu heroik gitu? Karena Allah ingin menyampaikan bahwa hidupmu adalah perjuangan. Jangan kecewakan ibu yang meneteskan darah pertama untuk kamu, meneteskan keringat untuk kamu, kata Allah, meneteskan air mata untuk kita. Ya, mudah-mudahan kata-kata ini bisa memotivasi teman-teman semuanya, terutama PPDS yang berada di garis depan ya. Saya ingin mengucapkan congratulations, selamat ya, karena Anda adalah orang-orang yang memang disiapkan Allah untuk menghadapi kondisi yang sulit ini. Selanjutnya yang bisa memotivasi kita adalah sebuah ayat dalam surat Al-Zalzalah. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Pernah Rasulullah tiba-tiba mengucapkan ayat ini kepada para sahabat. Ya, hadis ini Hasan Gharib ya, di perawinya adalah Abu Hurairah. Jadi tiba-tiba Rasulullah itu di hadapan para sahabat mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Para sahabat kemudian ditanya oleh Rasulullah, kalian ngerti nggak maksudnya? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih ngerti. Kemudian Rasulullah mengatakan, maksudnya adalah nanti di hari kiamat, di yaumil hisab, bumi itu setiap jengkalnya akan menceritakan apa yang dilakukan oleh laki perempuan selama menginjak bumi itu. Bayangkan, antum semuanya menginjak bumi, jangan diartikan Anda hanya menginjak bumi. Bumi itu bercerita nanti. Oh, dokter Fikri itu berjuang untuk pasien, RJP-nya sungguh-sungguh, mau jadi MC lagi, ya kan? Kemudian Anda harus jaga onsite 24 jam, harus turun tangan luar biasa, bagaimana melayani pasien. Bumi itu nanti cerita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu jadikan motivasi itu. Jadi ketika Anda itu lagi menjejak bumi, Anda rasakan, ya Allah bumi ini nanti akan cerita, ya Allah. Jadikan aku PPDS yang ikhlas, ya Allah. Supaya bumi ini bisa cerita tentang apa yang aku lakukan pada pasien-pasienku. Masya Allah ya, luar biasa ini ayat ini. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Saya kalau udah ingat ayat ini itu rasanya mau maksiat di atas bumi itu malu ya. Karena bumi itu akan cerita nanti kamu gini ya Allah ya, orang melihat kita baik ternyata bumi tidak melihat kita baik ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman semuanya, bumi tidak diciptakan hanya untuk berpijak bagi PPDS Jantung, tapi bumi akan bersaksi untuk perjuangan Anda dalam merawat pasien selama masa-masa pandemi. Ya, berbahagialah bahwa Anda adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama tentang masalah ridho ya. Yang kedua, ini penting sekali supaya kita tidak berfokus pada problem saja. Ya. Karena kan ketika ada gelas yang isinya separuh, kita bisa mengatakan gelas itu setengah isi atau setengah kosong kan? Betul nggak? Ya. Jadi ada gelas isi separuh itu kan bisa kita bilang setengah isi, bisa kita bilang setengah kosong, tergantung kita melihatnya dari sisi apa. Nah, orang yang bersyukur itu akan melihat gelas itu setengah isi gitu, bukan setengah kosong. Ya, jadi setengah isi. Jadi bukan setengah kosong. Itu yang harus kita lakukan. Nah, ada sebuah riset bagus ya, ini untuk jadi penguat kita juga ya.
dilakukan oleh Profesor Barbara Fredrickson. Beliau ini seorang psikolog dari University of North Carolina, ya, di Amerika sana. Penelitian beliau ini disebut dengan positivity ratio, teman-teman sejawat senior semuanya, ya. Jadi ternyata orang bahagia itu bukan orang yang sepanjang hari itu emosinya positif terus, gembira terus, bukan begitu. Tapi orang bahagia itu adalah orang yang bisa mengiringi satu emosi negatif dengan 3 emosi positif. Ya, jadi dia bisa mengiringi satu emosi negatif dengan 3 emosi positif. Misalnya ya, Anda lagi sedih, lagi marah gitu ya. Iringilah dengan emosi positif. Yang paling gampang itu bersyukur. Jadi misalnya Anda lagi capek gitu ya, ya Allah, kok pasien itu wangel dituturi gitu kan. Langsung disyukuri, alhamdulillah aku iso PPDS jantung, konco-koncoku gurung iso PPDS hari ini. Alhamdulillah walaupun saya isoman tapi saya gejala ringan. Alhamdulillah walaupun saya PCR masih positif tapi saya tanpa gejala. Jadi selalu ada celah bersyukur teman-teman semuanya. Ya, selalu ada celah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pesan saya supaya hari-hari Anda dipenuhi dengan semangat, bangun tidur itu langsung bersyukur. Kalau bisa 5 yang disyukuri. Kalau saya itu biasanya 5. Alhamdulillah saya bisa masih lihat pasangan istri atau ini ya pasangan kita atau orang tua kita kalau belum menikah ya. Alhamdulillah saya bisa ketemu anak. Alhamdulillah saya walaupun positif masih OTG. Alhamdulillah saya ini sudah tercatat sebagai PPDS jantung. Alhamdulillah saya ini sudah semester 5 misalnya gitu ya. Disyukuri semuanya. Alhamdulillah saya masih bisa ketemu dengan hari yang baru gitu. Ya, dengan begitu insya Allah kita akan mengawali hari kita tuh dengan semangat. Karena ternyata ada buku lain yang mengatakan bahwa orang-orang yang sukses itu tergantung ketika dia bangun paginya. Ya syukur-syukur kalau Anda bangunnya sebelum subuh, kemudian sholat malam, di situ banyak menumpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sajadah menjadi tempat curhat terindah, ya meneteskan air mata mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Anda akan memiliki kekuatan menjalani tugas Anda seharian itu. Ya, kira-kira begitu. Itu yang kedua. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidanakum, ayat yang sering sekali kita dengarkan. Cuman ada ayat satu lagi yang membuat saya itu agak gimana gitu ya. Ayat ini itu membuat saya itu ya Allah. Ayatnya itu kira-kira bunyinya begini, wa qalilum min ibadiyas syakur. Ternyata cuman sedikit hambaku yang bersyukur. Waduh lah, kita masuk yang di mana ini ya? Karena memang manusia itu kadang-kadang lebih berfokus pada masalah, mengeluh daripada bersyukur. Dan itu memang sudah ada nasnya. Innal insana khuliqa halu'a, itu ya surat Al-Ma'arij. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Jadi manusia itu memang suka berkeluh kesah alias suka ngeluh gitu ya. Kalau dapat sesuatu ngeluh, sambat ya. Kalau dapat kenikmatan tapi lupa terus medit lagi. Itu kata Allah tuh. Ya, makanya kita harus betul-betul bisa merawat ya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sebuah contoh bagus ya. Ada teman trainer di Jakarta itu, dia kebetulan anaknya ada masalah BPLR, prematur dan seterusnya, tapi dia coba cari dokter anak terbaik gitu ya. Akhirnya dirawat tapi ternyata nggak lama. Kalau nggak salah akhirnya 1 tahun tuh meninggal ya. Tapi apa yang dia tulis di sosial medianya, di bukunya itu ya. Dia mengatakan begini, ya Allah terima kasih. Walaupun kau ambil anakku, kau masih beri kesempatan dia menemaniku selama 11 bulan lamanya. Bayangkan ya. Jadi diambil anaknya itu dia masih mengatakan, ya Allah terima kasih kau masih mengizinkan anakku menemani aku 11 bulan lamanya. Coba kalau ini kita ambil, oh iya aku udah isoman 12 hari. Bukankah sebelum ini kita udah bebas COVID sekian tahun gitu ya. Jadi selalu ada celah bagi kita untuk fokus kepada apa yang diberikan Allah berupa kenikmatan, alih-alih kita hanya berfokus kepada permasalahan. Ya, jadi banyak-banyaklah teman-teman untuk mengucapkan kalimat-kalimat syukur dalam diri kita. Ya. Ini ada kata-kata bagus nih, ya bisa dijadikan motivasi. Sering kita mengumpat karena kita nggak bisa melihat bintang di siang hari. Kita lupa kalau matahari itu adalah bintang, betul nggak? Ya. Jadi kan kita kadang-kadang mana kalau bintang di siang hari ya, memang nggak kelihatan bintang. Tapi kita lupa bahwa matahari itu adalah bintang. Ya, karena bahkan matahari itu bintang terbesar dan terdekat dengan hidup kita sebetulnya. Ya, kira-kira begitu teman-teman sejawat semuanya ya. Yang ketiga sekarang,
menjaga baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon billah. Saya pernah ikut pengajiannya salah satu ustadz di Malang ya. Beliau mengatakan bahwa ciri-ciri orang yang husnul khotimah itu salah satunya adalah husnudzon billah. Makanya kadang-kadang kita tuh doa, orang ini kok ibadahnya biasa-biasa aja ya. Ternyata beliau ini yang meninggal ini kenapa bisa husnul khotimah dengan tanda-tandanya? Itu karena mungkin beliau diuji oleh Allah, misalnya punya anak berkebutuhan khusus gitu ya. Tapi beliau tuh tetap berbaik sangka sama Allah. Husnudzon billah. Dan itu menjadikan Allah ridho dengan dia. Walaupun mungkin ibadah imahdohnya itu biasa-biasa aja. Ya. Jadi kita punya kewajiban untuk selalu berbaik sangka sama Allah. Ini ada satu kata-kata bagus dari seorang psikiater namanya Viktor Frankl ya. Beliau ini penggagas logoterapi namanya. Logo itu meaning, value ya, kebermaknaan. Jadi beliau ini pernah mengalami ujian luar biasa dalam hidupnya sampai kemudian beliau ini mengucapkan kata-kata ini. Dan memang beliau melihat orang-orang yang diuji ternyata meninggal, bunuh diri itu bukan karena ujiannya. Tapi karena kegagalannya dia mencari hikmah dari ujian itu. Dia mengatakan begini, man is not destroyed by suffering. He is destroyed by suffering without meaning. Jadi orang itu sebetulnya tidak dihancurkan oleh penderitaan. Tapi orang itu dihancurkan oleh penderitaan yang gagal dia maknai. Gagal dia cari pesannya, teman-teman semuanya. Kalau dia gagal dari mencari pesannya, akhirnya dia tidak bisa bangkit mengatasi kesulitannya. Itu yang jadi masalah. Dia terus-menerus berada dalam pusaran keluhan yang tidak berkesudahan. Gitu. Ya, oleh karena itu, kita sekarang di masa COVID ini, tugas kita itu seperti orang yang sedang menyelam. Gitu. Bagaimana orang itu bisa melihat terumbu karang yang indah. Gitu ya. Salah satu caranya kan dia harus menyelam ke dalam gitu. Sama ketika kita mau melihat hikmah indah dari COVID-19 ini, maka kita harus mau nyelami masalah itu sampai ke dalam gitu. Dan masing-masing orang tuh bisa jadi pesannya dari Allah tuh beda-beda gitu. Ya, ada yang kemudian lebih sayang sama keluarganya, ada yang kemudian mau banyak bertobat, ada yang banyak bersyukur. Masing-masing orang tuh punya pesan indah dari Allah tuh beda-beda. Ya, kira-kira begitu teman-teman semuanya. Nah, ini ada sebuah cerita bagus ya untuk bisa memotivasi kita semuanya ya. Kisah ini nyata, saya ambilkan dari salah satu buku pengembangan diri ya. Kisah tentang Franz Slazak, seorang guru yang ingin menjadi seorang astronot. Jadi pada tahun 1986 ya, Amerika itu ingin meluncurkan atau NASA ingin meluncurkan pesawat ulang-alik Challenger dari Florida. Dan memang dicari satu orang yang pengen jadi astronot dari masyarakat umum yang akan dilatih selama berapa tahun gitu ya. Nah, si Franz Slazak ini kan pengen jadi astronot, dia ngelamar tuh. Jadi dari 43.000 dia masih masuk, dari 10.000 dia masih masuk, dari 100 orang dia masih masuk. Ternyata ketika diambil satu orang, karena memang hanya diambil satu orang, dia nggak masuk gitu. Ya, jadi yang masuk itu justru seorang perempuan namanya Christiane McAuliffe, teman-teman. Akhirnya apa yang terjadi? Dia merasa depresi, depres gitu, tertekan gitu ya. Dia mengatakan pada dirinya ini aku kalah, hidupku ini hancur, aku ngalamin depresi, rasa percaya diriku ini lenyap, amarah menggantikan kebahagiaan aku, ya sampai dia mengatakan aku bertanya kepada Tuhan, kenapa bukan aku sih yang jadi astronot? Ya sama kayak mungkin kenapa aku sih yang kena COVID gitu ya, kenapa kok pas aku PPDS sih ada COVID gitu, sampai kayak gini nih rasanya capeknya, mungkin ada yang tanya begitu ya. Nah, sama seperti Franz Slazak itu juga begitu. Sampai kemudian qadarullah ya. Ketika Challenger itu diluncurkan tanggal 28 Januari 1986, ternyata dijawablah apa yang menjadi keluh kesah dari Franz Slazak itu. Jadi 73 detik ini ada di YouTube, bisa dicari ya, Challenger 86 gitu. Itu ada filmnya tuh. Jadi ketika Challenger itu naik 73 detik masih kelihatan pakai kamera itu meledak di angkasa, teman-teman. Ya, dar dan semua astronot itu tidak ada yang selamat, jadi puing-puing semuanya, Masya Allah. Langsung yang namanya Franz Slazak itu datang ke rumah bapaknya, dia mengatakan, ayah ternyata semua itu terjadi atas sebuah alasan. Everything happened for a reason.
Oleh karena itu teman-teman, kita harus yakin husnudzon sama Allah. Bisa jadi apa yang membuat kita nangis hari ini, itu akan membuat kita tersenyum besok. Kita nggak tahu apa. Setidaknya kan kelihatan bahwa alumni COVID ini lebih terampil barangkali ya. Itu aja udah kelihatan. Pahalanya jauh lebih banyak, kesabarannya lebih luar biasa. Ya, jadi apa yang membuat kita menangis hari ini bisa jadi akan membuat kita tersenyum esok hari. Terus bagaimana, Dok? Tidak ada satu nasihat yang lebih baik seperti yang disampaikan oleh Prof. Saifur Rahman tadi, kecuali kita bersabar kepada Allah. Dan Allah sudah menyiapkan pahala yang tak terbatas bagi orang yang bersabar. Nanti dilihat ya di surat Az-Zumar ayat 10. Hanya ada 2 amalan yang pahalanya itu tidak terbatas. Yang pertama puasa, yang kedua sabar. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Tanpa batas tuh bisa 700, bisa 1000, bisa 1 triliun, terserah. Seperti Anda mau ngasih orang, Anda nggak ngitung, Anda ambil di dompet semuanya Anda kasihkan. Nah Allah itu nanti gitu, ngasih pahala itu nggak dihitung, langsung dikasihkan. Ghairi hisab, tanpa dihitung lagi sudah. Dan insya Allah teman-teman mudah-mudahan kalau ikhlas termasuk orang-orang yang sabar ini, yang disiapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa batas. Ada sebuah hadis. Seandainya kita bisa lihat nanti ya, orang-orang yang disebut ahlu musibah itu di hari kiamat, itu tiba-tiba diangkat derajatnya sama Allah tinggi sekali, sampai mendongak. Orang yang nggak diuji dengan musibah itu mendongak, namanya ahlul afiyah itu ya. Yang hidupnya itu senang-senang, nggak pernah diuji berat itu ya. Sampai ahlul afiyah ini mengatakan, kenapa ya Allah dia kok derajatnya tinggi? Ya karena dia saya uji dan dia mau bersabar. Sampai ahlul afiyah ini mengatakan, kalau saya tahu ya Allah, pahala kesabaran itu begitu tingginya seperti itu, saya rela balik ke dunia. Dan saya rela kulit saya digunting-gunting dan saya bersabar. Bayangkan ini. Begitu tingginya pahala kesabaran itu. Kalau perlu kita tempel ayat Az-Zumar itu di kamar kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan ya bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang tak terbatas, yang tanpa batas. Ya. Dan itulah kenapa kalau kita lihat dalam surat Ar-Ra'd ayat 23-24, di pintu-pintu surga yang banyak itu, ya ada yang namanya babul jihad untuk orang berjihad, ada namanya babus sodaqah untuk orang yang rajin sodaqah, ada namanya babur royan ya untuk orang yang rajin puasa. Ternyata di pintu yang banyak itu sambutan malaikat itu sama. Salamun alaikum bima sobartum. Selamat sentosa atas kesabaran kalian. Ya, katanya malaikat begitu. Artinya memang tanpa kesabaran kita nggak bisa masuk surga. Orang haji butuh sabar, orang sedekah butuh sabar, orang sholat butuh sabar, orang sholat malam butuh sabar, orang sekolah butuh sabar, ya, orang berumah tangga butuh sabar. Semuanya butuh sabar. Makanya motivasi Allah kepada kata-kata malaikat kepada orang yang masuk surga itu sama. Salamun alaikum bima sabartum. Terakhir dari saya, belum nanti kita tutup dengan doa ya, bersandar kepada yang maha kuat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi COVID-19 ini betul-betul membuka mata kita bahwa kita itu di hadapan Allah itu lemah sekali. Bahkan kalau sudah badai sitokin itu, waduh sudah ya, itu paling ditakuti kan. Ternyata Allah itu tidak hanya bisa menciptakan badai Katrina yang di luar tubuh kita ya, tapi Allah itu bisa menciptakan badai di dalam tubuh kita. Badai sitokin itu ya, sitokin storm ya. Itu menunjukkan bahwa kita tuh lemah gitu. Ya, kita itu lemah dan itu harus kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ya, kita harus selalu memiliki yang namanya harapan, atau dalam bahasa Tazkiyatun Nafs itu disebut dengan roja. Jadi harus seimbang yang namanya al-khauf, rasa takut, khawatir, dengan ar-roja, harapan bahwa Allah itu akan mengampuni kita, Allah akan membantu kita, Allah akan menemani kita. Ya, itu yang disebut dengan roja, yang disebut dengan harapan ya oleh para ahli itu. Contohnya ini.
Ya, ini Masjid Lampuuk, Masjid Rahmatullah. Saya kebetulan kalau ada orang Aceh di sini mungkin lebih tahu daripada saya. Saya kebetulan pernah 2016 itu ke Banda Aceh ya. Dan diajak ke masjid ini itu sekarang masih ada retakan-retakannya dekat pantai namanya Pantai Lampuuk. Jadi masjid ini itu sepanjang sekitarnya itu hancur semua. Hanya masjid itu aja yang berdiri itu. Masya Allah. Jadi Allah itu kalau sudah kun fayakun sudah. Allah yang akan menjaga gitu. Jadi antum boleh khawatir tapi jangan berlebihan karena antum minta perlindungan tuh sama Allah gitu. Seperti masjid ini aja. Ya dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua ya. Ini namanya Museum Apung di Banda Aceh ya. Saya ingin memperlihatkan pertolongan-pertolongan Allah aja. Bayangkan ya, kapal 2.600 ton itu tergeser di tengah-tengah kota itu. Jadi Allah itu luar biasa itu. Dan menggesernya pakai apa? Menggesernya pakai air. Ya, luar biasa. Dan dari belasan awak kapal, ya ini sekali lagi Allah kalau sudah berkehendak, satu aja yang selamat tuh, Masya Allah. Ya, jadi artinya teman-teman semuanya, ya tidak ada satupun musibah, bala yang mengenai diri kita kecuali atas izin Allah. Oleh karena itu, ya mintalah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman sayangnya kadang-kadang ketika kita berdoa kepada Allah, ya kita itu doanya nggak sungguh-sungguh gitu. Makanya dalam ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala ayat Al-An'am ayat 63 ini ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul may yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyatan. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut? Ya, tad'unahu tadarruan wa khufyatan. Ketika kamu berdoa dengan apa? Tadarru. Nah, ini yang penting nanti kalau kita berdoa hadirkan perasaan yang namanya tadorru. Tadorru itu seperti gini, kata Imam Ahmad bin Hambal itu. Seperti kita berada di lautan. Tidak ada orang di sekitar kita yang nolong, ombaknya begitu besar, petir begitu luar biasa. Ya, jeder. Ya, tetapi kemudian kita masih bertahan di lautan itu terombang-ambing sendirian. Nah, pada saat itu perasaan kita sama Allah itu gimana? Pasti perasaan kita tuh merasa sangat tergantung sama Allah. Mintanya itu betul-betul, ya Allah selamatkan aku, ya Allah nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan aku kecuali Engkau ya Allah. Lah itu namanya tadarru. Ya, jadi kita kalau berdoa itu harus merasakan seperti itu, ya tadarruan wa khufyatan. Ya. Saya tutup dengan sebuah kisah ya yang diceritakan ini banyak di YouTube, di sosial media, mungkin ada juga yang pernah melihat ya. Diceritakan oleh ulama Saudi, tapi tidak disebutkan siapa ulamanya dan nama dokternya pun mungkin bukan dokter, bukan nama asli ya, tapi dibuat cerita ini bisa jadi bukan nama asli dokternya, tetapi ini jadi ibroh buat kita. Tapi cerita ini kisah yang nyata. Ya. Jadi ada seorang ahli, tidak terlalu jelas ahlinya neurolog atau bedah saraf atau ya, tapi intinya ada hubungannya dengan saraf anak gitu ya. Jadi dokter ini suatu ketika itu diundang untuk mengisi konferensi, seminar di sebuah kota kecil gitu ya, tempat wisata kota kecil gitu. Makanya beliau kemudian naik pesawat yang nggak terlalu besar, yang pakai baling-baling itu. Nah ketika berangkat itu cuaca bagus, sejawat semuanya, senior sejawat semuanya. Tiba-tiba sampai di atas itu cuaca itu berubah. Petir menyambar, turbulensi, ya. Dan pada puncaknya akhirnya pesawat itu tergoncang turbulensi dan ada satu petir yang menyambar satu mesin pesawat. Yang akhirnya pesawat itu harus mendarat darurat di sebuah tempat. Taruhlah tempat yang bandara yang kecil gitulah ya. Ya sudah, mau bagaimana lagi kan? Akhirnya dokter itu konsul. Saya harus ngejar waktu nih. Kira-kira saya kalau ke kota itu ada jarak berapa lama gitu. Kalau Bapak naik mobil di sini tinggal 3 jam, Pak. Sebaiknya kejar aja waktunya. Insya Allah Bapak masih nutut kan begitu. Akhirnya sesegera mungkin Dokter Ishan ini namanya ya, Dokter Ishan ini diceritakan di sosial media, di YouTube dan seterusnya itu. Dia kemudian mencoba untuk mencari driver sama mobil. Berangkatlah gitu. Ketika berangkat tuh cuaca bagus, nggak ada masalah. Tapi ketika 1 jam kemudian tiba-tiba cuaca tuh berubah lagi.
Hujan deras, gelap, petir, sampai akhirnya sopirnya tiba-tiba bilang gini, Pak, kayaknya kita nggak bisa lanjut. Loh, kenapa? Karena saya sepertinya tersesat di sebuah tempat yang saya sendiri tidak tahu di mana tempat ini. Luar biasa. Ya sudah, akhirnya dokter itu udah kita cari rumah aja, kita sholat dulu. Akhirnya beliau cari rumah, ketemu hanya satu-satunya rumah sederhana di situ. Diketuk pintu, teman-teman semuanya, dibukakan oleh seorang nenek-nenek. Akhirnya minta izinlah untuk sholat. Wah, neneknya baik, dikasih sholat, dikasih tempat untuk sholat. Nah, ketika selesai sholat itulah terjadi momen luar biasa. Kebetulan dokter ini kan belum tahu ya siapa orang ini ya, nggak memperkenalkan diri sebagai dokter ya. Melihat ada seorang anak kecil yang sedang tergeletak, kemudian ditanya, siapa anak itu? Oh, itu cucu saya. Kebetulan dia yatim piatu, ditinggal meninggal oleh anak saya dan mantu saya. Sudah nggak punya ayah ibu, makanya saya rawat. Terus kenapa kok terbaring? Iya, dia sakit, Pak. Saya nggak tahu, sudah saya bawa ke dokter-dokter yang saya bisa jangkau di sekitar sini, semuanya angkat tangan dengan penyakit anak saya, dan disarankan dikonsulkan ke dokter ahli. Tapi nggak mungkin lah Pak, saya datang ke dokter ahli itu, katanya dokter ahli itu antriannya panjang, kemudian menemuinya dari sini itu harus pakai pesawat. Saya nggak bisa sepertinya membawa cucu saya ke sana. Tapi saya terus berdoa sama Allah. Makanya saya tidak pernah melipat sajadah di samping tempat tidur cucu saya. Saya terus sebut nama dokter itu. Nah, itu kaget kemudian dokter ini kan. Ditanyalah gitu. Kalau boleh tahu, Nek, siapa nama dokter yang nenek sebut itu? Namanya dokter Ishan, Pak. Ya Allah, langsung nangis. Sejawat semuanya dokter Ishan itu. Terus dokter Ishan mengatakan begini, Nek, sedari tadi saya itu bingung. Kenapa cuaca mendadak berubah sampai pesawat saya itu harus mendarat darurat terkena petir mesinnya. Terus saya naik mobil, awalnya cuaca bagus, terus cuaca berubah lagi, Nek. Sampai kita tersesat ke rumah nenek ini. Ternyata, Nek, subhanallah, Allah mengirimkan petir, hujan, gelap itu untuk mengantarkan saya ke rumah nenek ini. Apa maksud Bapak? Nek, sayalah dokter Ishan yang nenek sebut di doa-doa nenek itu. Masya Allah, nenek itu langsung nangis, ya Allah. Allah itu maha baik. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka Allah akan wujudkan dengan pasukan-pasukannya yang kadang-kadang kita tidak pernah mengira, teman-teman semuanya. Nah, karena itu teman-teman, dalam kondisi yang tidak mudah ini, kita luluhkan kesombongan kita sekarang. Nggak perlu salahkan siapa-siapa. Kita ridho, kita minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika seorang hamba mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depan. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Mari kita datang kepada Allah di sore hari ini, luluhkan semua kesombongan kita tadarruk, terutama yang sedang diuji dengan COVID-19. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Sore ini kami menghadap-Mu dengan lemah, ya Allah. Engkaulah yang maha perkasa, ya Allah. Engkaulah yang maha kuat, ya Allah. Berikan kami kekuatan, ya Allah, menghadapi ujian-Mu yang maha berat ini. Ya Allah, jikalau ujian ini menghapuskan dosa-dosa kami, ya Allah, kuatkan pundak-pundak kami untuk memikulnya, ya Allah. Hindarkanlah lisan yang terlalu banyak mengeluh, ya Allah. Berikan kami kelapangan hati, Rabbi shrah li sadri, dan kemudahan, wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Berilah kami kemudahan, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha menyembuhkan.
Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang diuji dengan COVID-19. Allahumma shfi ikhwanana wa akhwatana. Allahumma shfi ikhwanana wa akhwatana. Allahumma shfi ikhwanana wa akhwatana. Allahumma rabban nasi athibil ba'sa ishfi wa anta syafi. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sembuhkan sempurna, pulih seperti sedia kala, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perihalalah kesabaran dalam diri kami. Sabar yang tanpa batas, ya Allah. Allahumma afrigh alaina sabran. Allahumma afrigh alaina sabran. Allahumma afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma afrigh alaina sabran. Wathabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, luluhkan kesombongan kami karena hanya kepada Engkau kami berharap saat ini, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami karena Engkaulah yang Maha mengabulkan doa, ya Allah. Sebagaimana janjimu, Engkau malu seorang hamba-Mu yang menengadahkan tangan dan kembali dengan tangan kosong, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami, kuatkanlah teman-teman PPDS, para tenaga kesehatan, konsulen-konsulen yang sedang bertugas, ya Allah. Dan jadikan kepada mereka pahala yang besar untuk perjuangan mereka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatlah wabah ini, COVID-19 ini segera dalam hidup kami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, wa darakis syaqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Hanya Engkaulah yang bisa mengangkat semuanya, ya Allah. Dan hanya kepada Engkaulah kami berharap. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah kontan. Mudah-mudahan teman-teman diberi kekuatan oleh Allah yang Maha Kuat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Dan mudah-mudahan yang diuji dengan sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya terutama, keluarga, dan jika ada baiknya dari Allah, saya kembalikan pada Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang dibawakan oleh Dr. Arif Alamsyah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selanjutnya kita menuju ke sesi tanya jawab. Mungkin karena waktunya sudah lebih dari pukul 16.30, apakah Dr. Arif? Satu pertanyaan ya? Satu aja. Soalnya saya harus jawab konsulan isoman ini. Oh, okay. Kepada para peserta, apabila ingin bertanya, silahkan disampaikan kepada beliau. Mungkin satu pertanyaan. Sepertinya ada satu pertanyaan, Dokter. Ada satu penanya ini. Bagaimana menjaga kita untuk tetap istiqomah dalam menjaga keikhlasan dalam bekerja di pandemi COVID ini? Ya. Jadi untuk menjaga keikhlasan itu memang perlu perjuangan ya. Yang pertama, yang paling mudah itu tidak banyak mengeluh ya, karena mengeluh itu bisa mengurangi keikhlasan kita. Ya, kemudian terus memperhatikan gerak-gerik hati, dan ini perlu latihan memang. Jadi orang yang ikhlas itu memperhatikan gerak-gerik hati. Ini kayaknya saya sudah mulai nggak ikhlas nih, saya sudah mulai pengen dipuji nih. Saya sudah mulai ngeresulo karena saya nggak dihargai nih gitu kan. Kadang-kadang kita itu ego kita kan yang pengen dihargai ya.
ini kayaknya pemerintah udah nggak menghargai saya ini kan gitu ya, butiran debu kan dan seterusnya gitulah. Jadi gerak-gerik hati ya itu perlu untuk dimuhasabai, perlu untuk diperhatikan. Justru disitulah sebenarnya kunci tazkiyatun nafs ya, kunci kita mengikhlaskan itu kita memperhatikan gerak-gerik hati. Karena kan sebetulnya kan yang membuat kita nggak ikhlas itu setan ya. Dan setan itu ibaratnya gini teman-teman semuanya ya, setan itu nggak bisa menciptakan api. Yang bisa menciptakan api itu hawa nafsu kita. Setan tuh hanya mengipasi aja, memprovokasi gitu. Kayak misalnya zina. Zina itu awalnya dari pandangan gitu. Pandangan itu ya dari kita, hawa nafsu kita, tapi setan mengipasi pandangan itu sampai jadi zina gitu. Ya, oleh karena itu ketika ada mulai suara-suara dalam hati kita ini nggak ikhlas, itu langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Perhatikan gerak-gerik hati ini, kayaknya setan akan mengipasi saya nih. Makanya bibit-bibit api nggak ikhlasnya itu segera dimatikan. Nah, yang ketiga ada sebuah doa ya memang untuk mematikan lintasan-lintasan hati itu ada dalam surat Al-Mu'minun 9798 insya Allah ya, nanti dilihat Al-Mu'minun 9798 itu memang Rasulullah itu diminta sama Allah untuk berdoa. Ya, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Jadi kita diminta berlindung. Ya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, aku berlindung dari gerak-gerik hati yang berasal dari setan dan kehadiran setan kepada aku. Jadi itu kira-kira ya, mudah-mudahan kita terus bisa mengendalikan gerak-gerik hati dan berlindung kepada Allah sehingga amal kita tidak sia-sia. Ya, karena ketidakikhlasan tuh menjadikan keletihan kita menjadi sia-sia. Ya, kira-kira begitu Dr. Fikri. Terima kasih Dr. Arif atas jawabannya. Alhamdulillah rangkaian acara pengajian pada sore hari ini berjalan dengan lancar dan tadi selama pelaksanaan banyak sekali peserta yang ingin masuk dalam link Zoom yang kami buat, namun karena kapasitas hanya maksimal 100, maka di sini memang tertulis sekitar 100 peserta dan yang tidak berhasil untuk masuk di link ini, mereka join lewat Zoom streaming. Oh iya, ya. Alhamdulillah. Masya Allah, antusias para PPTS ya, atau mungkin masyarakat yang tahu kajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Baiklah, sebelum kita tutup acara kali ini, kita akan melakukan foto bersama dengan screen capture kepada para peserta untuk mengaktifkan videonya, dan kami minta tim IT untuk memandu dalam pelaksanaan foto bersama. Ada beberapa halaman mungkin ya. Pertama, marilah kita foto ya. Kita hitung 3, 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta, kepada Prodi Jantung dan Pembuluh Darah yang telah memfasilitasi pengajian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Supervisor serta teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara pengajian sore hari ini. Tentunya terima kasih sekali kepada Dr. Arif yang bersedia untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya, memberikan motivasinya kepada kita ya untuk ikhlas dalam bekerja dalam situasi yang sulit yang kita hadapi kali ini. Sama-sama kita semuanya. Terima kasih. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila dalam membawakan acara ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup acara pengajian ini dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz.
Wa iyakum, jazakallah, Prof. Saifur, makasih. Dr. Ardian, Dr. Setiasih kalau ada, Dr. Budi dan konsulen yang lainnya. Matur nuwun semuanya, nggih. Nggih. Terima Saya kasih, Dr. pamit. Ari. Ya, assalamualaikum. Matur nuwun, Dok. Matur nuwun. Sami-sami, Dokter. Saya pamit, J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.